Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab plante uji kompetensi 3 dan uji kompetensi 4 bagian uraian. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari uji kompetensi 3. Nomor 1, mengapa generasi gametofit tumbuhan paku selalu haploid, sedangkan generasi sporofitnya selalu diploid. Nah, jadi generasi gametofit itu berkembang dari spora haploid. Spora haploid yang berasal dari sporofit atau 2N yang membelah secara meiosis sehingga menghasilkan generasi gametofit yang haploid. Jadi awalnya sporofitnya 2N, tapi karena membelah secara meiosis maka gametofitnya akan bersifat haploid atau N ya. Lalu untuk yang generasi sporofit itu berawal dari peleburan spermatozoid yang bersifat haploid dan sel telur yang bersifat haploid sehingga membentuk zigot. Nah, zigot ini bersifat diploid. Kemudian zigot akan mengalami perkembangan sehingga terbentuk generasi sporofit yang diploid. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya gametofit bersifat haploid karena adanya pembelahan meiosis tadi. Sedangkan untuk generasi sporofit bersifat 2N atau diploid karena adanya peleburan gamet jantan dan juga betina. Nomor 2, menurut Henny, tumbuhan paku termasuk tumbuhan yang dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Selain itu, tumbuhan paku juga termasuk tumbuhan berspora, sehingga tumbuhan paku dikelompokkan ke dalam Cormopita berspora. Benarkah pendapat Henny tersebut? Jelaskan. Nah, benar ya, jadi tumbuhan paku itu dikelompokkan ke dalam Cormopita karena dia sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan paku yang lain nih, diantaranya yang pertama berkembang biaknya dengan spora. Hidupnya ada di tanah yang lembab, memiliki metagenesis, maksudnya mengalami metagenesis, dan generasi sporofitnya itu lebih dominan dibandingkan dengan generasi gametofit. Oleh karena itu dia berkembang biaknya tadi dengan spora. Jadi pernyataan yang dikemukakan oleh Henny itu benar. Tumbuhan paku termasuk Cormopita berspora. Nomor 3, perhatikan skema metagenesis tumbuhan paku berikut. Berdasarkan skema, lengkapilah bagian yang ditunjuk oleh angka 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Lalu berikan contoh tumbuhan paku yang mengalami metagenesis tersebut. Oh ya, ini Mimin kelupaan ya, belum ditampilkan. Jadi contoh paku yang mengalami metagenesis seperti gambar itu adalah tumbuhan paku heterospora. Ingat-ingat ya, yang kayak gambar kayak gini itu dia paku heterospora. Nah, paku heterospora itu contohnya ada dua kemungkinan, Selaginella sp atau Marsilea crenata. Oke, diingat ya, ada dua contohnya. Bisa Selaginella atau bisa juga Marsilea crenata. Nah, metagenesisnya secara lengkap seperti ini. Jadi awalnya kan mikrospora, di situ nomor satunya kosong. Jadi mikrospora itu akan berkembang menjadi mikroprotalium. Mikroprotalium adalah nomor 1. Lalu di sebelah kanan ada makrospora akan berkembang menjadi makroprotalium. Jadi nomor 2 adalah makroprotalium. Lalu nomor 3 anteridium. Anteridium kan jantan nih, berarti dia akan berkembang menjadi spermatozoid. Jadi nomor 3 spermatozoid. Lalu nomor 4 archegonium, berhubung dia betina maka dia akan berkembang menjadi ovum. Jadi nomor 4 itu adalah ovum. Lalu nomor berapa nih yang belum? Nomor 5 dari zigot kemudian akan berkembang menjadi paku heterospora. Jadi nomor 5 adalah paku heterospora atau tumbuhan pakunya itu sendiri. Nomor 4, Raras mengidentifikasi beberapa jenis tumbuhan paku, antara lain ada Adiantum, Platycerium, lalu ada Selaginella. Nah, berdasarkan hasil identifikasinya, Raras menyimpulkan bahwa Adiantum itu dapat digolongkan ke dalam kelompok yang sama dengan Platycerium. Sementara itu, yang Selaginella dimasukkan ke dalam kelompok yang terpisah. Menurut Anda, apakah yang menjadi dasar pengelompokan yang dilakukan oleh Raras? Jadi
paku itu dibagi menjadi 4 ya berdasarkan morfologi tubuhnya, yaitu ada Silopitine, Lycopodine, Equisetine, dan Felicine. Nah, untuk yang adiantum dan juga platycerium itu masuk ke dalam kelas Felicine. Jadi dia paku sejati. Oke, jadi tanaman yang pertama dan juga kedua itu masuk ke dalam paku sejati. Kenapa dia disebut dengan paku sejati? Disebabkan karena keduanya memiliki daun yang sempurna, berukuran besar, lebih besar dari tumbuhan paku yang lain. Kemudian duduk daun pada batang membentuk sayap, serta daun yang masih muda ada yang menggulung pada bagian ujungnya. Tumbuhan paku dewasa pada kelompok ini menghasilkan spora. Nah, sporanya ini tersusun dalam sporangium. Sporangiumnya berada di dalam sorus. Nah, sorus itu letaknya ada di permukaan daun, bisa permukaan atas atau permukaan bawah daun, atau bisa juga nih di ujung daun atau di tepi daun. Sedangkan yang Selaginella tadi kan dikelompokkan ke dalam kelas yang beda nih. Nah, memang dia berbeda dengan yang tanaman dua awal tadi. Kalau Selaginella itu masuk ke dalam kelas Lycopodine, jadi dia paku kawat. Ciri-cirinya yang pertama memiliki batang dan akar bercabang menggarpu. Daunnya berukuran kecil, berbentuk sisik dan tidak tersebar pada batang. Kemudian tidak bertangkai serta selalu bertulang satu. Nah, itu tadi yang menjadi dasar pengelompokan yang dilakukan oleh Raras. Nomor 5, apa perbedaan daun steril dan daun fertil pada tumbuhan paku? Nah, berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku itu dibedakan menjadi dua. Jadi berdasarkan fungsi dibedakan jadi dua. Ada daun steril dan juga daun fertil. Untuk daun steril itu biasa disebut dengan tropofil, yang merupakan daun khusus yang hanya berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Lalu untuk yang daun fertil biasa disebut dengan sporofil. Mengapa? Karena daun ini selain untuk tempat fotosintesis juga bisa menghasilkan spora. Jadi biasanya kita lihat kayak paku suplir. Nah, paku suplir itu di baliknya pasti ada semacam bulatan-bulatan kecil. Bulatan kecil berwarna coklat yang biasanya kita lihat di balik daun suplir, nah itu disebut dengan sorus. Biasanya sorus itu hanya ada pada daun fertil atau sporofil. Jadi daun yang tidak ada sorusnya itu disebut dengan tropofil. Ini untuk suplir. Oke, lanjut ke uji kompetensi 4. Nomor 1, di antara kelompok Gymnospermae, kelas Ginetine dianggap lebih maju dibandingkan kelas Cycadinae, Ginkgoginae, dan juga Coniferinae. Nah, benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan jawabannya. Jadi kelas Ginetine dianggap lebih maju memang dibandingkan dengan kelas lain karena adanya perbedaan struktur anatomi terutama pada pembuluhnya yang mendekati tumbuhan Angiospermae. Lalu selain itu, Ginetine juga memiliki perhiasan pada strobilusnya yang akan menjadi mantel yang bisa menyelubungi biji seperti pada tumbuhan Angiospermae. Jadi harusnya Gymnospermae itu kan bijinya terbuka, dia tidak dilindungi oleh seperti bakal buah gitu. Tapi kalau kita lihat Ginetine kan contohnya melinjo. Nah, melinjo di situ kan dilindungi seperti bentukan buah. Meskipun yang biasanya kita makan yang dijadikan keripik itu adalah bagian biji, tapi sebenarnya di melinjo itu juga ada semacam lapisan buahnya. Nah, itu yang membuat Ginetine lebih maju dibandingkan kelas yang lain. Jadi, pernyataan pada soal memang benar. Nomor 2, Puput melakukan identifikasi terhadap beberapa jenis tumbuhan yang ada di sawah. Beberapa tumbuhan yang ditemukan Puput sebagai berikut. Jadi ada tumbuhan X, Y, dan juga Z. Identifikasilah tumbuhan pada gambar tersebut menggunakan kunci determinasi berikut. Nah, jadi untuk tumbuhan X, ciri-cirinya adalah yang pertama, dia berakar serabut. Karena dia berakar serabut berarti 1A.
Lalu kita cek di situ 1A menunjuk ke angka 2. Nah, angka 2 kira-kira kalau padi tulang daunnya sejajar atau melengkung? Tentu saja dia yang sejajar. Jadi 2A. Lalu 2A menunjuk ke nomor 3, batangnya berkayu atau berongga. Nah, karena berhubung dia adalah padi, Oryza sativa, berarti batangnya berongga, 3B. Jadi kunci determinasinya di sini adalah 1A, 2A, dan juga 3B. Lalu yang selanjutnya tumbuhan Y memiliki ciri diantaranya yang pertama, akarnya tunggang, berarti dia 1B. Nah, di 1B kita lihat dia menuju ke arah nomor 4. Nah, nomor 4 kita cek memiliki pertulangan daun menyirip atau pertulangan daun menjari. Nah, kira-kira yang Y ini menyirip atau menjari? Tentu saja dia adalah menyirip. Bisa kita lihat ya, tulang daunnya di situ menyirip, mirip seperti bentuk bayam. Jadi 4A. 4A dilanjutkan ke nomor 5. Nah, dilanjutkan ke nomor 5 kita cek tipe batangnya herbacus atau berkayu. Nah, kalau dilihat-lihat berarti yang Y di sini tipe batangnya adalah herbacus. Maka dia ada 5A ya kunci determinasinya. Jadi tanamannya adalah amaranthus. Amaranthus itu anggota bayam-bayam. Bayam-bayaman ya, bayam juga sih. Dilanjutkan ke tumbuhan Z. Memiliki ciri yang pertama, akarnya tunggang. Karena akarnya tunggang berarti dia 1B. Lalu ciri yang kedua, kita cek tulang daunnya dia menyirip, maka 4A. Dan yang terakhir, tipe batangnya dia tipe batang berkayu, jadi 5B. Nah, kunci determinasinya berarti 1B, 4A, dan juga 5B. Nomor 3, cermati gambar kedua tumbuhan berikut. Berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, bagaimana pengelompokan kedua tumbuhan tersebut. Jadi untuk gambar A itu adalah pohon rambutan, sedangkan gambar B adalah pakis haji. Nah, berdasarkan posisi biji, untuk pohon rambutan itu masuk ke dalam Angiospermae. Karena apa? Karena bakal bijinya dilindungi oleh daun buah, atau kita biasa menyebutnya bakal buah ya. Sama aja. Oke, jadi untuk yang tumbuhan B kan pakis haji itu termasuk ke dalam Gymnospermae. Mengapa? Karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah, atau kita biasa nyebutnya tidak dilindungi oleh bakal buah. Nomor 4, jelaskan bagian steril dan bagian fertil pada bunga. Jadi bagian bunga itu ada yang steril sama fertil. Untuk bagian steril itu berarti bagian yang tidak bisa menghasilkan gamet. Nah, bagian steril pada bunga itu ada ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan juga mahkota bunga. Lalu untuk yang bagian fertil itu bagian yang bisa menghasilkan gamet. Nah, bagian fertil ini terdiri dari benang sari sebagai mikrosporofil dan putik sebagai makrosporofil. Benang sarinya terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kalau putik terdiri dari ovarium atau biasa kita sebut dengan bakal buah, tangkai putik, kepala putik. Jadi di dalam ovarium itu nanti akan terdapat satu atau lebih ovulum. Apa ovulum? Ovulum itu bakal biji. Nomor 5, perhatikan gambar tanaman berikut. Berdasarkan gambar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa nama ilmiah dari tanaman tersebut? Ini gambar dari melon ya. Melon itu nama ilmiahnya Cucumis melo. Yang B, termasuk dalam kelas dan famili apa tanaman tersebut? Jadi melon itu masuk ke dalam kelas Dicotyledon dari famili Cucurbitaceae. Bagaimana ciri-ciri kelas dari tanaman tersebut? Ciri tanaman dari kelas itu yang pertama, memiliki 2 daun lembaga, berakar tunggang, tulang daun menyirip atau biasanya kadang menjari,
Kemudian batangnya bercabang dengan ruas tidak jelas, mempunyai kambium dan perhiasan bunga berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.